Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Today we are going to discuss to learn about caption. But before that, sebelum kita masuk ke materi caption pada pagi hari ini, I would like to introduce myself first. My name is Muhammad Ganaro and you can call me Aro. Oke. Lalu untuk selanjutnya, before we are going to the material, alangkah baiknya kalian perlu tahu tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama, you can identify the parts of the caption. Jadi kalian bisa menemukan bagian-bagian caption dari beserta foto dari kalian menemukan misal di sosial media, koran, media massa online dan sebagainya. Next, kalian bisa merinci unsur-unsur pada caption such as generic structure, linguistic features, lalu the types of caption itself. Lalu yang terakhir, kalian bisa membuat caption kalian sendiri serta menemukan caption-caption lainnya dan membaca caption tersebut. So, okay, we go on. First, what is caption? Apa sih caption itu? Caption text is brief description, heading, or title that identifies or introduces a document, graphic, photograph, or table. Jadi caption text itu berupa tulisan pendek atau short text, which is describe that biasanya the photograph, usually photograph or graphic or document, lalu mengidentifikasi apa maksud dari gambar atau grafik tadi tersebut atau informasi yang kita lihat dari gambar seperti itu. Jadi bentuknya adalah short text. Ada yang panjang tapi tidak sepanjang yang kalian kalau membuat paragraf panjang sekali itu tidak. So, caption text intinya adalah menjelaskan tentang gambar yang kalian temukan seperti itu. Kalau kalian nanti misal contoh nih menemukan gambar di sosial media, biasanya kan ada upload feed gitu kan. Nah, that's the example of caption. Jadi ada foto, di bawahnya ada teksnya, that's caption, itulah captionnya. Lalu next, ada linguistic features. Pertama, exclamation atau kalimat perintah. Kalimat perintah. Do not do that. Contohnya seperti itu. Question, kalimat tanya, does he know? Lalu ada adjective phrase, frasa yang digunakan untuk menjelaskan noun atau pronoun yang ada pada awal frasa. The movie was scared me. Movie dijelaskan kalau movie-nya itu menakutkan, contohnya itu. Lalu participial phrase atau bisa dikenal sebagai ada dua kata fatigued and dehydrated. Itu adalah dua kata yang digunakan untuk menjadi statif pasif atau menggunakan suffix ed seperti itu. In the desert the man travel on, itu digunakan untuk frasa participial. Lalu infinitive phrase bentuknya adalah towards the movie. Infinitive itu berbentuk to plus verb one. Kalau kalian sudah belajar present tense biasanya ada ada di infinitive ada. Kalian nanti mungkin mau pelajarinya kemarin ya, soalnya kalian kelas 12 tentu sudah tahu untuk infinitive phrase. Ini hanya untuk mengingat kalian saja. To watch the movie, to eat the banana, seperti itu. To plus verb one. Kenapa nggak bisa verb to? Nggak bisa, karena aturannya memang seperti itu. The rules of English grammar bentuknya seperti itu. Next, the prepositional phrase adalah frasa yang diawali menggunakan kata preposisi. Misal di belakang tembok, behind the wall, above the desk, di atas meja. Terus below the table, di bawah meja. Beside of the building, di samping bangunan, seperti itu. That's the prepositional phrase. Ini digunakan untuk mengingat kalian saja, tapi ini merupakan unsur kebahasaan yang utama dalam kalian membuat caption nantinya.
Next, the function. Nah, tadi kan saya jelaskan pada di awal what is caption, what caption is. Helping readers or viewers to understand more information that might not be in photos or videos. Jadi kalau kalian membaca atau melihat video pada misal sosial media dari Instagram lah katakanlah, atau kalian iseng-iseng mencari berita online di Liputan 6 atau di Kompasiana atau di yang manapun, biasanya kan ada gambar tuh. Nah, di gambar itu pun kalau kalian hanya menemukan gambar aja, kalian nggak akan menangkap yang namanya informasi apa yang akan dijelaskan dari gambar atau video tadi atau video tersebut. Jadi misal itu cuma ada gambar orang lagi apa misalnya macol atau mencangkul kayak gitu. Nah, if it's just a picture or just photo or videos, kalian nggak menangkap, you will not get the information. Jadi nggak selalu kalian akan mungkin misal gambarnya itu apa katakanlah seperti itu, mungkin kalian nggak nangkap maksudnya apa sih gambarnya kayak gitu ya, itu nggak kayak gitu. Jadi fungsi caption adalah help the readers or viewers to understand more information that might not be in photos or videos. Seperti itu. Misal contoh lagi nih, kalian kan mesti punya Instagram kan, anak SMA sekarang tentu punya Instagram. Kalian pernah membuka contohnya WKWK lain kayak gitu. Itu contoh yang cukup jelas. That's clearly that the administrator of each account di akun Instagram WKWK lain itu mereka tidak menggunakan caption. Jadi di sini the lack of information. Kalian mungkin melihat gambarnya, oh itu gambar, tapi kan tetap akan mikir ini maksudnya apa. Nah kayak gitu. That's the function of caption. Seperti itu. That's the social function, maaf. Lalu next ada generic structure, ada 3, title, lead, section, heading. Seperti itu. Lalu di sini ada types of English caption. Pertama, identification bar. Identification bar itu cuma menjelaskan, misal di foto ini ada orang, ada siapa, Pak Jam katakanlah. Misal ada foto Pak Jamhuri, ya udah, jadi cuma di situ ada Pak Jamhuri doang. Itu menjelaskan Pak Jamhuri di fotonya, di apa gambar tersebut. Misal lagi ada contoh nih, ada gambar misal kalian suka Superman gitu, Superman lagi terbang, ya itu gambarnya Superman, menjelaskan siapa yang ada di foto tersebut. Lalu ada cutline menjelaskan siapa dan apa yang dilakukan. Misal ada orang lagi dorong gerobak, berarti who and what is he doing, seperti itu. Lalu summary itu cukup lumayan lengkap, biasanya hanya memuat tentang who, where, when, and what. Jadi nggak semua kayak 5W1H, enggak. Nanti ada contohnya, nanti akan saya tunjukkan. Lalu expanded ini adalah bentuk yang paling lengkap dari yang namanya English caption. Contoh-contoh dari English caption jenisnya. Expanded itu bisa berupa kayak artikel kecil, sederhana tapi apa ya, ringkas seperti itu. Expanded sendiri bisa dibilang cukup panjang, cuman nggak sepanjang paragraf yang kalian bikin buat tugas tuh, enggak, cukup panjang. Nanti ada contohnya biar akan saya lihatkan. Next, the group identification, bentuknya sama dengan identification bar, but hanya aja yang membedakan dari identification bar yang pertama tadi adalah jumlah subjeknya, jumlah siapanya, who, ada berapa. Kalau group identification itu nggak cukup satu, biasanya ada sekitar 2, 3, 4 seperti itu, menjelaskan siapa yang ada di gambar tersebut. Misal satu keluarga berlima, nah that's group identification. Lalu ada quote. Nah kalau quote kalian tentu sudah tahu, quote itu kalau udah gambar lalu ada tulisan, nah itu quote. So we are going to the example. Pertama, identification bar. Nah ini Bollywood actress Aishwarya Rai bahkan poses in front of the Taj Mahal in Agra. Nah ini kan ada contohnya seperti ini. Ini menjelaskan siapa yang ada di dalam foto. Mungkin kalau
tulisan di bawah itu, caption di bawah itu nggak ada. Kalian nangkapnya mungkin Taj Mahalnya atau yang lain semisal kayak gitu, tapi yang dimaksud adalah berfokus pada Aishwarya Rai bahkan di situ menjelaskan siapanya. Lalu next adalah ini Catline caption jenisnya. Passes a card jadikan of water in the penjaringan area in North Jakarta in this file photo. Nah, dijelaskan kalau ini mas-mas ini lagi mendorong jerigen gerobak itu. Siapa? Mas-mas lagi melakukan itu. Nah, jelaskan siapa dan apa yang dia lakukan. Inilah outline. Next summary. Nah, ini berisi itu bisa dilihat di caption di bawahnya. Indian workers scrub a sewer cleaning machine on a truck before its unveiling during an event to celebrate World Toilet Day in New Delhi on November 19, 2018. Ya, itu kan ada. Nah, itu juga ada source-nya di bawah. Mungkin kalau kalian nangkapnya kalau itu captionnya hilang, otomatis kalian akan berpikir maksudnya apa, ada truk, ada itu, seperti itu ya. Lalu next ada expanded. Lah ini contohnya di bawah itu ada caption yang cukup panjang, mungkin kalian jarang mau baca yang kayak gini, tapi ini cukup jelas. Yang bawah adalah Millennium Bridge over the River Thames in London, England, with St. Paul's Cathedral on the other side partially covered in scaffolding for renovations being done back in October of 2005. Nah, itu adalah contohnya expanded, artinya lengkap, seperti itu. Next, nah ini group identification. Canadian Prime Minister Justin Trudeau, his wife Sophie Gregory Trudeau, their son Hadrien and Xavier, and daughter Ella Grace Second Reich prepare to pose in front of Taj Mahal in Agra, India on Sunday. Nah, ini menjelaskan cukup lebih ke siapa group identification-nya. Jelaskan, oh ada berapa orang, 4, 5, ada 5 orang di mana di Taj Mahal, pada saat kapan, hari apa, seperti itu dia. Lalu next lah, ini quote. Biasanya quote itu dari kutipan diambil dari kutipan orang. I demolish my bridges behind me, then there is no choice but to move forward. Nah, contohnya kalau ini kan lagi mau ada apa, kesaktian Pancasila tuh, kan ada yang bukan caption ya, maaf, kutipan kayak dari pejuang-pejuang itu, kayak Soekarno mengatakan kayak for example ada gambar Soekarno yang lagi tepuk itu, terus he said, beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia, seperti itu. Nah, that's the example. Lalu ada namanya Pak Soekarno di bawahnya. Mungkin kalau cuma gambarnya Pak Soekarno kayak gitu kan nggak tahu, kalian nggak nangkep apa-apa, tapi kan cuma ada gambar terus ada caption. Nah, this make it interest kayak gitu. So that's all for today. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. And if you have the question, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp atau yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.